Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani Putri Lero. Saya dari paket 1 kelas A. Di video kali ini saya akan membuat video tugas remedial ujian informatika dan menjelaskan tentang Arduino dan HTML. Jadi di sini saya akan membaca pengertiannya. Pengertian dari Arduino Uno adalah sebuah microcontroller open source yang berbasis pada microcontroller Atmel AFR. Arduino Uno memungkinkan pengguna untuk merancang dan mengembangkan berbagai proyek elektronik dengan mudah. Platform ini menyediakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memprogram berbagai fungsi dan interaksi elektronik. Lanjut, di sini saya akan membacakan sejarah singkat Arduino Uno. Arduino Uno pertama kali dikembangkan di Italia pada tahun 2005 oleh tim yang dipimpin oleh Massimo Banzi. Tujuannya adalah untuk menciptakan alat yang mudah digunakan bagi siapa saja yang tertarik pada elektronik dan pemrograman tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Pada dasarnya, komponen utama dari Arduino Uno yaitu terdiri atas pin-pin, IC microcontroller, power USB, power jack, lampu indikator, dan tombol reset, yang dimana setiap komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, power USB, yaitu fungsi dari power USB pada modul Arduino adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi tegangan listrik ke Arduino. Yang kedua, tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino. Yang ketiga, sebagai media untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino R3 maupun sebaliknya. Yang kedua, ada crystal oscillator. Fungsinya adalah sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirimkan detak ke microcontroller agar beroperasi setiap detaknya. Yang ketiga ada voltage regulator, yaitu berfungsi menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Yang keempat ada power jack. Fungsi dari power jack pada modul Arduino adalah sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tak ingin menggunakan power USB. Yang kelima ada pin reset. Berfungsi untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Cara penggunaannya yaitu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke ground. Yang keenam, ada pin tegangan 3,3 volt. Berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Yang ketujuh, ada pin tegangan 5 volt. Berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Pin 5 volt ini juga sering disebut sebagai pin FCC. Yang ke-8 ada pin ground atau disingkat GND. Fungsi pin ground adalah sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Yang ke-9 ada pin penambah tegangan atau FIN. Berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tak ingin menggunakan power USB atau power jack. Yang ke-10 ada pin analog, berfungsi membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Yang ke-11 ada main microcontroller, berfungsi sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. Yang ke-12 ada tombol reset, yaitu komponen pendukung Arduino yang berfungsi untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol. Yang ke-13 ada pin ICSP, berfungsi untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Yang ke-14 ada lampu indikator power, berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. 15 ada lampu TX atau transmit, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Ini
Yang ke-16, selanjutnya ada pin input atau output digital, berfungsi untuk membaca nilai logika 1 atau 0 untuk atau mengendalikan komponen output lain seperti LED, relay, atau sejenisnya. Pin ini termasuk paling banyak digunakan saat membuat rangkaian. Untuk pin yang berlambang apa ini? Lalu ada pin ARF atau analog reference. Fungsi pin Arduino Uno yang satu ini untuk mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Yang ke-19 ada pin serial data, berfungsi untuk menghantarkan data dari modul 12C atau yang sejenisnya. Yang terakhir ada pin SCL atau serial clock, berfungsi untuk menghantarkan sinyal waktu atau clock dari modul 12C ke Arduino. Oke, setelah mengetahui komponen dari Arduino Uno, di sini saya akan membacakan manfaatnya dan fungsi. Yang pertama, manfaatnya adalah Arduino Uno dirancang agar mudah digunakan oleh pemula sekalipun. Tersedia banyak tutorial dan komunitas yang siap membantu. Yang kedua, yaitu Arduino Uno memiliki harga yang relatif terjangkau sehingga cocok untuk proyek pendidikan dan eksperimen. Yang ketiga ada Arduino Uno memiliki komunitas global yang besar. Pengguna dapat dengan mudah menemukan sumber daya, tutorial, atau forum diskusi. Lanjut ke fungsinya. Yang pertama, Arduino Uno memungkinkan pengguna untuk membuat prototipe perangkat elektronik dengan cepat dan mudah. Yang kedua, Arduino Uno adalah alat yang sangat baik untuk belajar pemrograman mikrocontroller dan memahami konsep-konsep dasar elektronik. Yang ketiga, ada proyek DIY, yaitu dengan Arduino Uno, pengguna dapat membuat berbagai proyek DIY atau do it yourself seperti robot, sistem otomatisasi rumah, dan banyak lagi. Nah, di sini saya juga akan memaparkan contoh proyek yang menggunakan Arduino Uno. Yang pertama ada proyek lampu otomatis. Salah satu proyek sederhana yang dapat dibuat dengan Arduino Uno adalah lampu otomatis. Dengan menggunakan sensor cahaya, Arduino Uno dapat mengontrol lampu untuk menyala saat gelap dan mati saat terang. Lalu, contoh kedua yaitu ada proyek sistem pengairan otomatis. Proyek lain yang menarik adalah sistem pengairan otomatis. Dengan menggunakan sensor kelembapan tanah, Arduino Uno dapat mengontrol pompa air untuk menyiram tanaman secara otomatis berdasarkan tingkat kelembapan tanah. Lalu, yang ketiga ada sistem buka tutup lemari dengan face recognition. Dalam konteks ini, serial monitor yang dimiliki Arduino Uno berfungsi sebagai jalur komunikasi antara Arduino dan sistem pada MATLAB. Contohnya, MATLAB mengirim pesan sebagai umpan balik. Lalu, Arduino Uno untuk membuka komponen microcontroller seperti solenoid atau pengunci pintu. Kesimpulan dari penjelasan yang saya bahas, Arduino Uno adalah alat yang sangat berguna bagi siapa saja yang tertarik pada elektronik dan pemrograman. Dengan berbagai fungsi dan manfaatnya, Arduino Uno memungkinkan pengguna untuk mengembangkan proyek-proyek inovatif dengan mudah, dari pembelajaran pemrograman hingga pembuatan proyek DIY. Arduino Uno menawarkan berbagai kemungkinan tanpa batas. Dengan dukungan komunitas yang besar dan berbagai sumber daya yang tersedia, Arduino Uno adalah pilihan yang tepat untuk memulai perjalanan Anda dalam dunia elektronik dan pemrograman. Setelah saya membahas tentang Arduino Uno, di sini saya akan membahas tentang HTML. Yang pertama, saya akan membacakan pengertian. Singkatan dari HTML yaitu Hypertext Markup Language, yaitu merupakan salah satu bahasa pengkodean atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada web browser. Sebagian besar halaman yang kamu temukan pada internet ini mungkin saja itu menggunakan bahasa HTML. Lanjut ke sejarah singkat. HTML diciptakan oleh Sir Tim Berners-Lee pada akhir tahun 1991, namun tidak dirilis secara resmi.
Berners-Lee merilis HTML versi pertama pada tahun 1993 dengan tujuan untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Hingga saat ini, versi HTML sudah mencapai versi 5 yang dirilis pada tahun 2012, versi HTML ini merupakan terusan dari perpanjangan versi HTML 4.01 yang sebelumnya digunakan oleh ke kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman HTML. Kelebihannya yaitu memiliki banyak sumber dan komunitas yang sangat besar, bersifat open source sehingga gratis untuk digunakan. Yang ketiga, memiliki bahasa markup yang konsisten dan rapi. Yang keempat, mudah diintegrasikan dengan bahasa backend seperti PHP, Node.js, dan JavaScript. Yang kelima, bisa dijalankan oleh semua browser. Yang keenam, dapat dipelajari dengan mudah oleh web developer pemula. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, bahasa pemrograman HTML hanya dapat diimplementasikan untuk halaman web static. Jika ingin menambah fitur dinamis, pengguna dapat menggunakan bahasa pemrograman backend seperti JavaScript atau bahasa pemrograman backend lainnya. Lanjut ke kekurangannya, yaitu terdapat fitur baru yang tidak dapat dijalankan dengan cepat oleh web browser. Lalu, bahasa pemrograman HTML tidak mendukung logik sehingga semua halaman website harus dibuat secara terpisah. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja bahasa pemrograman HTML. Yang pertama-tama, kamu harus membuat dokumen HTML pada aplikasi editor HTML seperti Visual Studio, Sublime, Max, dan lain-lainnya. Lalu menyimpannya dengan format HTML atau HTM. File HTML bisa lebih dari satu, tergantung kebutuhan file yang diperlukan. File-file yang telah dibuat ini berisi halaman utama, kontak, isi, website, dan lain-lain. File HTML dapat dibuka oleh web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan masih banyak lagi. Kemudian agar dapat diakses oleh banyak orang, kamu harus menyewa layanan hosting website dan mengupload file HTML pada halaman hosting yang dapat kamu akses secara file HTML yang sudah terupload, maka browser akan merender file HTML menjadi halaman website sehingga kamu dan pengunjung web lainnya dapat mengaksesnya melalui internet. Sekian saja video pembahasan dari materi Arduino Uno dan HTML. Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi atau salah kata. Terima kasih dan selamat sore.